Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Al-Kamila, NPM 718212542. Saya di sini akan menjelaskan tentang perkembangan dunia. Perkembangan global telah menjadi tantangan bagi sama negara yang memiliki banyak perusahaan besar untuk go internasional. Negara-negara yang memiliki banyak perusahaan besar dan sudah go internasional antara lain adalah Inggris, USA, Germani, dan Jepang. Sering dengan adanya perubahan perekonomian global secara manajerial, juga diikuti adanya perubahan pada pengelolaan suatu usaha, terutama yang sudah melakukan usaha di berbagai negara. Manajemen internasional. Manajemen internasional adalah proses penerapan teknik-teknik dan konsep manajemen dalam arena lingkungan internasional. Perusahaan internasional merupakan perusahaan yang sudah melakukan kegiatannya pada banyak negara dengan operasi dan produk yang memiliki kualitas internasional atau dapat diterima oleh berbagai negara. Globalisasi merupakan produksi dan distribusi produk dan jasa secara homogen memiliki tipe dan kualitas yang sama. Di sini internasionalisasi, perkembangan perdagangan dan investasi menjadikan adanya bisnis antar negara yang semakin berkembang merupakan hal yang wajar. Hal ini semakin berkembang perusahaan besar yang sudah go internasional terlebih dahulu, khususnya peningkatan penjualan maupun pembelian barang-barang dari berbagai negara. Internasional juga dapat diartikan sebagai proses di mana perusahaan meningkatkan baik sederhana mereka mengenai pengaruh langsung maupun tidak langsung transaksi internasionalnya di masa yang akan datang, dan mendirikan serta melaksanakan transaksi dengan negara lain. Ada juga perdagangan internasional. Semua negara di dunia ini menjadi sangat tergantung satu sama lainnya. Dengan adanya kegiatan perdagangan, negara yang banyak melakukan ekspor pada umumnya mereka memiliki keunggulan dalam produksinya. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh produk suatu negara dengan produk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Produk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan atau individu dengan pemerintah suatu negara, atau permintaan suatu negara dengan pemerintah negara lain. Status ekonomi negara. Kegiatan negara di berbagai negara akan berubah suasana mekanisme kegiatan baik di dalam maupun di luar negeri. Dengan perkataan lain bahwa kegiatan ekonomi dan bisnis internasional akan mempengaruhi ekonomi dalam negeri suatu negara. Pengaruh tersebut akan berubah status ekonomi negara mengalami perubahan mekanisme kegiatan bisnisnya. Ada yang mengalami perubahan mekanisme kegiatan bisnisnya, ada yang semakin semarak, bergairah, semakin responsif, dan sebagainya. Perkembangan dunia usaha yang semakin pesat dewasa ini menyebabkan perusahaan harus menghadapi persaingan yang ketat. Tidak hanya sekedar penjualan produk dengan harga yang murah.
dan menempatkan produk yang mudah dijangkau konsumen. Dalam hal ini juga banyak bermunculnya merek-merek baru untuk sebuah produk. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya produk yang sejenis dengan manfaat yang sama ditawarkan di pasar yang dapat mengancam kelangsungan produk perusahaan. Lingkungan bisnis yang bergerak sangat dinamiskan dan mempunyai ketidakpastian paling besar seperti sekarang ini. Menurut Lerit dalam Kotler 1997, persaingan baru bukanlah antara apa yang diproduksi berbagai perusahaan dalam pabrik mereka, tetapi antara apa yang mereka tambahkan pada hasil produk tersebut dalam bentuk pengemasan, pelayanan, iklan, konsultasi bagi pelanggan, pendanaan, persatuan pengiriman, dan hal-hal yang lain orang anggap bernilai. Produk yang baik bagi konsumen bukanlah hanya produk yang bermutu, tetapi juga produk yang memiliki nilai tambah. Salah satu hal yang perlu dilakukan dan diperhatikan oleh setiap perusahaan adalah mempertahankan pelanggan yang sudah ada dan terus menggarap pelanggan yang baru. Kesetiaan pelanggan terhadap merek produk merupakan konsep yang sangat penting, karena apabila konsumen sudah menyatakan setia terhadap suatu merek, maka mereka akan melakukan pembelian ulang terhadap merek tersebut. Konsumen yang melakukan pembelian ulang terhadap suatu merek setelah mereka mempunyai pengalaman dengan merek produk tersebut, yang sebagai indikasi adanya kepuasan dan kepercayaan. Persaingan perusahaan untuk memperebutkan konsumen tidak lagi terbatas pada atribut fungsional produk, melainkan sudah dikaitkan dengan merek yang mampu memberikan citra atau image khusus bagi pemakaiannya. Dengan kata lain, pesanan merek mengalami pergeseran. Di era globalisasi ini menjanjikan suatu peluang dan tentang bisnis baru bagi perusahaan yang beroperasi di Indonesia, di mana dengan adanya era globalisasi akan dapat memperluas pasar produk dari perusahaan Indonesia, dan di sisi lain keadaan tersebut akan memunculkan persaingan yang semakin ketat. Oleh karena itu, pemasar harus pandai menghadapi persaingan, pengembangan usaha, dan untuk mendapatkan laba, sehingga perusahaan dapat mengembangkan produknya, menetapkan harga, mengadakan promosi, dan mendistribusikan produk dengan efektif. Perusahaan yang bertujuan memberikan kepuasan ketinggi bagi konsumen akan berusaha menetapkan strategi pemasaran yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Upaya ke arah itu dilakukan melalui studi atau penelitian dengan maksud mencari sejumlah informasi tentang suatu produk. Dalam hal ini, perusahaan ternyata masih menjadikan survei merek sebagai salah satu indikator bahwa merek mereka sukses di pemasaran. Salah satu survei merek dijadikan sebagai indikator kesuksesan sebuah
merek adalah top brand award yang dipelopori oleh majalah marketing yang bekerja sama dengan lembaga survei Frontier Consulting Group. Konsep tentang top brand mengenai merek suatu produk didasarkan pada 3 parameter, yaitu merek yang paling diingat, top of mind, merek yang terakhir kali dibeli atau dikonsumsi, last used, serta merek yang akan dipilih kembali di masa mendatang, future intention. Nilai ketiga parameter tersebut diperoleh dengan cara menghitung presentasi frekuensi masing-masing merek relatif terhadap frekuensi keseluruhan merek di dalam kategori produk tertentu. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.